Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 2. Dipaksa pergi. Kalian tahu, terkadang tempat yang menurutmu paling aman dan nyaman adalah tempat paling berbahaya sebenarnya. Dan orang yang paling dipercaya adalah orang paling pandai menutupi dustanya. Seperti yang terjadi malam itu. Malam terkutuk yang seumur hidup meninggalkan luka yang tak ada obatnya. Yang pada akhirnya membawaku pada derita yang tiada habisnya. Kepala berdenyut sakit sekali ketika aku membuka mata. Sekujur tubuh remuk bagai dihajar semalaman. Menoleh ke jendela. Terang di luar sana walau masih ditutup tirai putih. Aku mencoba menggerakkan kaki. Sakit, bukan kakiku, tapi bagian bawah perut di antara paha. Terasa nyeri sekali. Rasa apa ini? Mengapa rasanya ganjil begini? Saat ku gigit bibir demi menahan nyeri. Sambil memejamkan mata dengan satu tangan menekan kepala. Ingatan tentang kejadian semalam terlintas segera. Seseorang tiba-tiba menutup mata dan mulutku dengan kain. Saat aku memberontak, kedua tangan malah diikat. Tak ada yang bisa kulakukan selain merasakan sentuhan-sentuhan aneh disusul desahan menjijikkan. Sampai sesuatu masuk dalam diriku secara paksa. Membuatku memekik karena sakitnya tak terkira. Setelah itu, entah apa yang terjadi. Sampai aku sadar pagi ini. Ya Tuhan. Usiaku saat itu baru 12 tahun. Bahkan belum mendapatkan menstruasi. Tapi sudah diperlakukan tak manusiawi oleh lelaki yang tak punya hati. Hanya gadis kecil malang yang butuh perlindungan. Namun justru satu-satunya harga diri yang kumiliki telah direnggut dan dirampas begitu tega. Kesadaran itu membuatku terisak setelahnya. Menyadari telah kehilangan sesuatu paling berharga dalam diriku. Tangisku semakin mengencang hingga pintu kamar dibuka oleh seseorang. Haura, kamu kenapa? Nak, Bu Siska datang menghampiri. Duduk di samping ranjang dan langsung memelukku setelah membantuku duduk. Pelukan dan elusan di punggung justru membuatku semakin larut dalam tangis sedusedan. Bu Siska bertanya sekali lagi. Namun, kerongkonganku terasa kering hingga sama sekali tak mampu mengeluarkan suara. Hanya isak tangis yang mendalam. Bagaimana caranya aku mengatakan kalau semalam ada seseorang yang telah merenggut kesucianku? Bahkan aku sendiri tidak tahu siapa yang melakukan itu. Tenanglah, kamu mimpi buruk. Ya, Bu Siska merenggangkan pelukan. Tersenyum dan mengusap wajahku yang basah. Ibu bikinin susu coklat. Mau? Atau mau sarapan donat? Kamu suka donat, kan? Tadi pagi-pagi Rafli sudah beli di warung sebelah. Kak Rafli, serak aku bertanya. Seperti paham maksud pertanyaanku. Bu Siska menjelaskan. Rafli udah berangkat sekolah. Begitu juga dengan Lily. Kalau Lutfi baru saja pergi. Hari ini berangkat kuliah lagi ke Jogja. Aku diam tapi masih dengan sorot mata bertanya. Hingga Bu Siska kembali menjelaskan. Kalau ibu sengaja libur hari ini untuk membicarakan hal penting ke kamu. Apa? Aku berharap mendapat penjelasan tentang kejadian semalam. Semalam ibu sudah telepon yayasan di Jakarta. Yayasan yang akan membantumu untuk sekolah lagi. Kamu akan disekolahkan di sana. Nak, banyak teman. Dan yang pasti tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Yayasan. Iya, panti asuhan. Kamu akan tinggal di sana dan sekolah di sana. Kamu masih mau sekolah, kan? Alih-alih ingin protes dan bertanya banyak hal, aku justru mengangguk. Nah, di sana nanti kamu akan banyak teman. Kamu pasti betah. Tapi, sudah ibu bilang, kamu anak yang cerdas. Sayang sekali kalau harus putus sekolah karena ayah kamu yang. Bu Siska menggantungkan kalimatnya. Menyeringai tipis dan menggeleng. Aku tahu maksudnya. Tapi bukan hal itu yang ingin kubahas saat ini. Ibu siapkan sarapan dulu. Ya, kamu mandi biar segar. Hari ini juga. Kamu akan pergi ke Jakarta. Bu Siska beranjak dan sebelum ia melangkah, aku menarik tangannya. Dia menoleh. Menungguku bicara. Semalam, aku menunduk. Bingung bagaimana cara menjelaskan. Itu hanya mimpi buruk. Nak, jangan diingat lagi. Ya, aku menggeleng kuat. Setetes air mata meluncur lagi. Semalam bukan mimpi. Tersendat-sendat aku berkata. Semalam. Set. Bu Siska menghentikan ucapanku. Mengusap air mataku dan tersenyum meyakinkan seolah apa yang aku alami semalam hanya mimpi buruk.
Demi apapun bahwa semalam aku tidak sedang bermimpi. Aku masih sadar saat seseorang itu menyentuh semua bagian tubuhku. Bahkan suara desahan menjijikkan itu masih terngiang jelas di telinga. Apa yang sebenarnya terjadi? Siangnya, Bu Siska kembali ke kamar setelah tadi pamit mau ke pasar. Selesai sarapan tadi pagi, aku kembali rebahan. Dan masih terus menangis. Entah menangisi apa. Saat itu aku hanya merasa ada yang tercabut dalam diriku. Aku yang biasanya bersikap tak acuh dan sangat jarang menangis walau dada terasa sesak sebagaimanapun. Kali ini, semua pertahananku runtuh. Ibu hanya beli 3 setel baju untukmu. Alat mandi dan lainnya. Sudah ibu letakkan di tas semuanya. Termasuk ijazah SD kamu. Bu Siska menjelaskan sambil menunjukkan tas ransel ukuran sedang. Aku hanya memandang malas pada benda itu. Ibu sudah pesankan ojek buat antar ke terminal. Kamu siap-siap. Ya, aku menggeleng. Entah. Seakan ada beban berat di dada yang ingin sekali kutumpahkan. Tapi tidak tahu caranya. Percayalah, nak, di Jakarta nanti, kamu akan punya banyak teman. Tidak lagi ada yang marah-marah melarangmu belajar atau sekolah. Bu Siska membelai rambutku. Bu, semalam, belum selesai aku bicara. Suara motor di depan mengalihkan perhatian. Jemputannya sudah datang. Siap-siap Gi. Takutnya ketinggalan bus nanti. Besok di Jakarta. Akan ada yang jemput kamu. Aku menggeleng sekali lagi dengan air mata yang semakin menderas. Kenapa? Kamu tidak mau ke Jakarta? Kalau tinggal di sini, nanti ayah kamu pasti datang. Bu. Semalam ada yang masuk kamarku. Aku berucap dengan satu tarikan napas. Tidak ada yang masuk kamarmu. Nak, semalam semuanya tertidur di kamar masing-masing. Kamu pasti mimpi buruk, Bu Siska menjelaskan. Tapi aku merasa ada yang disembunyikan. Aku tidak sedang bermimpi, Bu. Semalam, sudah. Bu Siska memotong ucapanku dan berdiri. Itu ojeknya sudah menunggu. Cepat ganti baju dan sisiran. Ibu tunggu di luar, tanpa menghiraukan dan mendengarkanku. Bu Siska langsung keluar kamar. Meninggalkanku dengan berbagai pertanyaan. Sikap ganjil Bu Siska memperjelas bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi saat itu, aku masih terlalu kecil untuk menuntut jawaban atas kejadian semalam. Seseorang dari keluarganya jelas memasuki kamar dan memperlakukanku tak manusiawi. Namun, aku hanya punya 2 pilihan. Kembali ke rumah ayah atau pergi ke Jakarta saat itu juga. Kembali ke rumah ayah. Jelas aku tidak mau. Aku masih ingin sekolah, dan satu-satunya pilihan adalah pergi ke Jakarta. Mungkin dengan begitu, aku bisa melupakan semua tentang ayah, ibu, dan kejadian semalam. Kak Rafli, aku bertanya pada Bu Siska saat sebelum berangkat. Kamu mau pamit, nanti ibu sampaikan. Ya, Rafli hari ini ada ekstrakurikuler di sekolah. Pulangnya sore, bukan itu. Aku hanya ingin bertemu dan bertanya padanya. Apakah semalam masuk ke kamarku? Walau kemungkinan itu sangatlah tipis. Mengingat betapa baiknya Kak Rafli padaku. Kak Lutfi, nanti ibu sampaikan salam kamu ke Lutfi kalau dia pulang. Ya. Sama Lili juga dan Om Heru. Bu Siska masih saja tersenyum meyakinkan. Senyum yang justru terlihat sangat ganjil. Sikapnya menunjukkan bahwa ingin sekali aku cepat pergi. Membawakan tas ransel dan memberikan ke tukang ojek. Menyuruhku segera naik ke motor. Tak ada yang bisa kulakukan. Hanya diam dengan sesak yang semakin mendalam. Kurai tangan Bu Siska dan menciumnya. Entah apa yang kupikirkan saat itu. Karena yang keluar dari mulutku bukannya ucapan terima kasih. Tapi justru pertanyaan yang membuat wajah Bu Siska pias seketika. Ibu percaya karma.